Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi sesama yang mengasihi. Diambil dari Lukas 10 ayat 30 sampai 37 ya. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, perumpamaan orang Samaria yang murah hati disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai jawaban atas pertanyaan seorang ahli Taurat yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" dalam Lukas 10 ayat 29. Orang Yahudi, saudaraku, umumnya membatasi kasihnya hanya kepada kelompok mereka sendiri, saudaraku. Bahkan sangat memandang rendah orang-orang Samaria. Nah, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih yang sejati tidak dibatasi oleh suku, oleh agama, status, ataupun latar belakang seseorang. Enggak dibatasi, saudaraku. Dari Lukas 10 ayat 30 sampai 37, saudaraku, kita akan belajar ya 3 kebenaran. Bagaimana kita dapat mengasihi dengan tema menjadi sesama yang mengasihi. Kebenaran yang pertama, saudaraku, kasih itu melihat dan tergerak oleh belas kasihan. Lukas 10 ayat 30 sampai 33, saudaraku, firman Tuhan berkata, jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukul dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga ada seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, dalam ayat ini diceritakan orang yang dirampok mengalami penderitaan yang sangat berat. Dia dipukuli, dirampas hartanya dan ditinggalkan setengah mati ya. Kemudian 3 orang melewati jalan itu, yaitu imam, orang Lewi dan orang Samaria. Imam dan orang Lewi melihat korban itu, yang tergeletak itu terlihat, saudaraku, ya, korban itu. Tetapi memilih menghindar. Ya mungkin mereka memiliki berbagai macam alasan, mungkin takut najis ya karena beda suku, beda agama, takut juga dirampok mungkin ya, atau tidak ingin terganggu urusan pribadinya, nggak mau repot-repot, nggak mau direpotin. Tetapi saudaraku, orang Samaria itu tidak hanya melihat penderitaan orang yang tergeletak itu, tetapi dia tergerak juga untuk apa? Menolong orang yang menderita itu. Nah, saudaraku, kasih tidak hanya melihat penderitaan orang, bukan hanya nonton, tetapi dia tergerak untuk menolong. Nah, kata belas kasihan itu menggambarkan perasaan yang sangat dalam, sehingga mendorong tindakan nyata, saudaraku, untuk menolong. Nah, banyak orang saat ini melihat penderitaan orang lain ya. Misalnya saudaranya yang kesusahan, bahkan saudara seiman yang sedang kesusahan bergumul, cuek aja, saudaraku ya. Bahkan mungkin orang tua atau keluarga atau saudara yang membutuhkan perhatian, boro-boro diperhatikan, saudaraku. Mereka mungkin sering melihat tetapi tidak peduli. Seorang anak kecil melihat nenek tua sedang menyeberang jalan, kesulitan menyeberang, saudaraku ya. Banyak orang dewasa lewat lalu lalang begitu saja karena terburu-buru. Tetapi anak itu, saudaraku, pelan-pelan ya, dia menghampiri dan membantu nenek itu menyeberang dengan aman. Saudaraku, ini menggambarkan kasih mulai bukan dari kemampuan yang besar, bukan, saudaraku, melainkan dari hati yang peduli. Ya, itulah kebenaran yang pertama. Yang kedua, saudaraku,
menjadi sesama yang mengasihi adalah kasih akan bertindak dan berkorban. Lukas 10 ayat 34 dan 35 berkata, ia pergi kepadanya kepada yang dirampok itu, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah orang Samaria itu menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang yang dirampok itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan dirawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Wow, kalau saya urutkan saudaraku, belas kasihan orang Samaria kepada orang yang dirampok itu tidak berhenti pada perasaan saja, tidak hanya berhenti pada melihat saja. Ia melakukan tindakan nyata saudaraku. Yang pertama, mendekati dan menolong korban. Yang kedua, membalut luka-lukanya. Yang ketiga, menuangkan minyak dan anggur. Yang keempat, menaikkan korban itu ke atas keledainya, membawanya. Yang kelima, membawanya ke tempat penginapan, saudaraku. Yang keenam, merawatnya. Yang ketujuh, membayar biaya perawatannya. Dan bahkan dia, saudaraku, yang kedelapan, kalau kurang besok aku bayar lagi. Dan terus banyak sekali. Kasih yang sejati, saudaraku, selalu melibatkan pengorbanan. Orang Samaria yang murah hati ini rela berkorban. Mengorbankan apa, saudaraku? Waktunya, tenaganya, kenyamanannya, uangnya, dan lain-lain, saudaraku, kepeduliannya. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus bukan hanya ucapan, tetapi tindakan nyata. Seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, dalam kehidupan kita, saudaraku, sebagai orang yang mempraktekkan kasih Kristus harus nyata, saudaraku, dari perbuatan. Mengunjungi orang sakit, ya, menolong yang kekurangan, menghibur yang duka, mendukung pelayanan, saudaraku, dalam gereja, pelayanan untuk Tuhan, memberikan waktu untuk keluarga, saudara seiman, gereja. Kasihnya diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan teori, saudaraku, ya. Saya gambarkan, ya, ketika terjadi banjir banyak orang mengucapkan simpati melalui media massa, ya, media sosial, WA, YouTube dan sebagainya. Namun ada sekelompok orang, kelompok ini adalah jemaat Kristen yang turun langsung, saudaraku, membawa pakaian, makanan, obat-obatan bagi korban yang kena banjir. Inilah perbedaan antara hanya sekedar simpati dan kasih yang dinyatakan dalam tindakan nyata. Saudaraku, kebenaran yang ketiga, ya, menjadi sesama yang mengasihi. Kebenaran yang ketiga, kasih itu menjadi gaya hidup murid Kristus. Lukas 10 ayat 36 sampai 37 berkata, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Oh, saudaraku, ini perintah. Tuhan Yesus berkata, pergilah, perbuatlah demikian. Seperti orang Samaria yang murah hati. Di akhir perumpamaan ini, saudaraku, Tuhan Yesus membalikan pertanyaan kepada ahli Taurat. Bukan lagi berkata, siapakah sesamamu? Tetapi siapa yang telah menjadi sesamamu manusia? Tuhan Yesus mengubah fokus dari siapa yang layak dikasihi menjadi bagaimana kita menjadi pribadi yang mengasihi. Kasih Kristen tidak bertanya siapa dia, satu sukukah dengan kita, satu gerejakah dengan kita, apakah dia saudara kita, apakah dia pernah menolong saya, apakah dia itu Kristen atau bukan. Tetapi kasih Kristen dalam Kristus bertanya, apakah yang saya dapat bantu, apakah yang saya dapat lakukan untuk menolong. Inilah perintah Yesus yang jelas, pergi, perbuatlah demikian. Artinya kasih harus menjadi pola hidup setiap hari bagi orang Kristen. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi saluran berkat kasih Kristus. Di rumah, di gereja,
ya di tempat kerja, di masyarakat. Dunia mengenal, saudaraku, kasih Kristus yang nyata dari apa? Kehidupan umatnya yang mempraktekkan kasih. Seperti sebuah lilin yang kecil, saudaraku, menyala. Tidak memilih tempat untuk menerangi ruangan. Dimanapun dia dinyalakan, dia menyala menerangi ruangan sekelilingnya. Demikian juga orang Kristen yang adalah murid Kristus dipanggil dimanapun ditempatkan itu membawa kasih Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan menempatkan dia. Amin ya. Mari kita menjadi saluran kasih, saudaraku, supaya banyak orang percaya pada Tuhan. Jadi inilah 3 kebenaran dari Lukas 10 ayat 30 sampai 37 yang mengajarkan kepada kita dengan tema menjadi sesama yang mengasihi. Yang pertama, kasih itu melihat dan tergerak oleh belas kasihan. Yang kedua, kasih akan bertindak dan berkorban. Dan yang ketiga, kasih itu menjadi gaya hidup murid Kristus. Amin ya. Lukas 10 ayat 36 sampai 37 saya bacakan lagi. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami mau mempraktekkan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mau pergi dan melakukan tindakan-tindakan kasih Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu. Juga siapapun yang mendengarkan Morning Spirit ini, biarlah melakukan kasih melalui perbuatan-perbuatan nyata. Dalam keluarga, gereja, masyarakat, pertemanan, pada keluarga besarnya, kepada siapapun. Inilah doa hamba. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap semangat dalam Tuhan Yesus. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.